Gue mau undangan nanti malam ada khaul atau yasin tahlil. Neng ati muni. Ku arep mangan, kok kono mesti dikai mangan. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azmatika fi kulli waqtin wa hina ma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kajian setiap Sabtu ketiga, tapi karena sesuatu hal sehingga tukar dengan Ustadz Sumarka. Dan kajian ini kita khusus pagi ini terkait dengan penyucian jiwa. Ya, kita awali dengan memahami makna zuhud dalam Islam. Baik, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan Fatihah bersama. Semua mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan iman dan fadlnya Allah, dan muka-muka sakit istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita awali dengan sholawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada satu hadis dari seorang sahabat namanya An Sahl bin Sa'din As-Sa'idi. Qala atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah dulluni ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ada seorang sahabat yang datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau matur, ya Rasulullah, tunjukkan satu amalan yang apabila kami melakukannya maka saya akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh semua manusia. Nah, sahabat ini tanya supaya disenangi Gusti Allah dan disenangi semua manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah kamu dalam masalah dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbuka, dan bersikaplah zuhud kamu terhadap apa yang ada di sisi manusia, maka semua manusia akan mencintaimu. Nah, apa makna zuhud fid dunya dan zuhud fi aidin nas itu? Ini ada beberapa pendapat para ulama, Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi di dalam hadis ini secara garis besar, supaya kita mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia,
maka kita harus berlaku zuhud. Nah, ini ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau memberikan makna zuhud seperti ini. Az-zahadatu fid dunya laysat bi tahrimil halal. Zuhud dalam masalah dunia itu bukan berarti mengharamkan sesuatu yang halal, atau bahasane menghindari hal-hal yang halal yang sudah kita miliki. Wala idha'atil mal, dan juga tidak bermakna menyanyiakan harta. Bahasa kasare wis gak ngreken masalah dunya. Walakin az-zahada fid dunya, akan tetapi yang dimaksud zuhud di dalam masalah dunia adalah alla takuna bima fi yadaika aw thaqa mimma fi yadayillah. Apa saja yang ada di sisimu, apa saja yang engkau miliki, tidak engkau anggap lebih penting daripada apa yang ada di sisi Allah. Atau dibalik, engkau yakin bahwa semua yang ada di sisi Allah itu jauh lebih penting dan lebih kita andalkan daripada apa yang kita miliki atau apa yang ada di sisi kita. Jadi sebuah sikap keyakinan nopo mawon yang datangnya dari Allah, nopo mawon yang ada di sisi Allah lebih penting dan lebih kita andalkan daripada apa yang ada di dalam diri kita. Itu makna yang kedua menurut Abu Dzar adalah wa antakuna fi thawabil musibah idza anta usibta biha arghaba fiha law annaha ubaqiyat laka. Ketika engkau ditimpa musibah, bencana, bala, cobaan atau ujian, misalnya gak lapo-lapo moro-moro mobil anyar Pajero harganya 500-600 lebih juta, dadak moro-moro diserempet karo trek gandengnya pauan gak tanggung jawab. Misalnya ketika engkau ditimpa musibah atau cobaan terhadap hilangnya sesuatu yang ada pada dirimu, engkau tidak mengharapkan kembalinya barang yang telah hilang pada dirimu, tapi yang kau harapkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niki ngempakno ngeten nggih wangel, Pak. Kula niki sebelum Ramadan kemarin itu ya ini musibah atau nikmat nih. Badminton biasanya senengan kula nek Jumat, dilala kepleset sampai saat niki nek ditekuk ngeten niki nyeri. Kula pijet nomorak mari punah. Sampai ten sumput niku terus wah memang dia terkenal. Jenenge pijet iku antri kula niku nomor 75. Sampai enten sing 100 ketisuk. Jadi subhanallah, kok kula nggih bayangno kok cek hebate wong iki. Pijeti kaya apa? Tiba-tiba dipijeti mek ngeten tok. Siti tak pikir dicepot terus anu. Hanya mboten 5 menit. Kula mikir iki pengaruhe apa terus. Tapi ngoten niku masyaallah sing kakine putus sing subhanallah sampai antrine kaya ngoten niku. Ya Allah, ten sumput niku. Terus masuk terakhir ten ortopedi dirongsen barang. Menurut ortopedi ada sesuatu yang sobek dikit itu aja dibuat latihan nanti akan sembuh. Sampai saat ini mboten sembuh-sembuh. Nah, jadi maksud saya begini, kita semua dalam kondisi seperti ini kan kepengin balik asali maneh diobat kan. Tapi nek sikape zuhud, engkau tidak berharap kembalinya kakimu seperti semula
dengan kondisi seperti ini yang kau harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya cetut, alhamdulillah ya Allah, matur suwun dikai ngoten lah kira-kira. Tapi kula ngeten, kok gak waras saras Gusti ngoten dian. Loh, berarti sik kurang zuhud ngono, Pak. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kepada pengertian pertama. Apa yang ada di sekitar Allah, apa yang ada di sisi Allah lebih engkau andalkan, lebih engkau yakini daripada apa yang ada di sisimu. Ini gampangnya cerita ngeten. Seringkali dalam kenyataan hidup ini justru kita mengandalkan apa yang ada di sekitar kita. Contoh, kula niki waktu anak kula badhe tes ten UNER itu moro tua moro mengingatkan, awakmu gak duwe kenalan tah dosen UNER atau pejabat UNER yang bisa dititipi lah. Ini kan berarti koyok-koyok gak akan bisa masuk nih gak dititipno kan ngoten. Nah, seringkali kula niki ketika ada tes masuk UINSA, dulur desa, konco-konco seangkatan, masya Allah, wong biasa nggih mboten nate SMS, moro-moro teko nang omah, nggawa beras, nggawa gula, nggawa buah, macam-macam, Pak. Nggawa kain batik, ujung-ujungnya nitip anakku supaya, nah, kira-kira umpama gak diterima niku atine gelan apa mboten? Pasti akan, nah itulah. Bahkan masuk PNS pun ada omongan ngeten. Alah zaman saiki ini gak duwe kenalan wong jero. Lah ada bahasa kan wong jero kan ngoten nggih. Atau kalau nggak menyiapkan uang sekian, maka jangan harap untuk bisa masuk PNS. Nah, itu berarti kula jenengan masih belum yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah. Ning ngoten belum zuhud. Lah inilah yang disebut dengan zuhud. Nah, ngresiki ati sing kaya ngoten iki mboten gampang ternyata Bapak Ibu. Itu perlu dilatih luar biasa. Ya ibaratnya wong pelaku ya kadang kepleset, terus tangi maneh kan ngoten. Kadang sampai tujuan, kadang kurang sampai tujuan wis gak kuat. Nah, muga-muga kula jenengan dengan kajian yang diadakan di sini akhirnya sampai ke hadirat Allah dalam keadaan selamat dengan hati yang bersih. Allahumma amin. Karena apa? Allah adalah zat yang maha suci yang hanya bisa didekati oleh orang-orang yang berhati bersih dan suci. Nah, caranya diantaranya adalah kata Rasulullah, engkau zuhud di dalam masalah dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Di mana kita tanamkan dan keyakinan semua yang ada ini adalah tidak ada apa-apanya, tidak akan berfungsi dan tidak akan pernah bisa menolong, bahkan tidak punya manfaat sedikit pun terhadap keselamatan kita kecuali kita mengandalkan pertolongan Gusti Allah. Nah, waktu niku kula nggih akhire ngomong anak kula, "Nduk, nah ini umpama awakmu wis belajar subhanallah." Kula niki ngesakaken kadang-kadang secara lahir. Pagi sekolah SMA, kemudian habis sekolah, sore langsung les sampai malam, Pak. Di dalam rangka mempersiapkan diri untuk, dan itu mulai sejak kelas 1. Subhanallah, atas kehendak dan izin Allah dilalah di ranking di sekolahnya, kedua-duanya niku yang pertama dan kedua dilalah masuk nominasi, masuk daftar namanya daftar SNMPTN, jalur undangan tanpa tes, diterima kedua-duanya di Fakultas Kedokteran UNER. Dan alhamdulillah yang pertama sudah kerja di RSIA Rumah Sakit Erlangga niku, dan yang kedua ini sudah tinggal pelantikan kedokterannya. Subhanallah, ternyata kula terus mikir waktu niku ten Gusti Allah matur, ya Allah, tiap tahun
Kula niki dititipi kanca-kanca, dititipi tangga-tangga, dititipi dulur. Sumasisan, mosok dari sekian banyak yang aku lakukan, tidak ada yang kau terima dan kau ridhoi ya Allah. Saiki kula nyuwun ganti, kula mboten titip napa-napa, titip ten jenengan ya Allah. Ngono akhire kula. Protesnya nang Gusti Allah kula. Mosok selama ini saya masuk di IAIN sampai bahasanya Pak Rektor, namanya Jazil itu bedol desa, ngoten bahasanya Pak Rektor niku. Ini si titipnya kan mesti ini siji loro. Lah karena kula niki nggih jamaah kathah, kanca kathah, kenal lho duwe kanca Pak Jazil kan ngoten nggih. Mosok rek kan ngoten disambati. Akhirnya tak tuwit titno kabeh tanda tangan Saiful Jazil. Pas waktu sidang kelulusan, iki Jazil iki kok bedol desa. Nitipno kan siji loro. 5 10 ngoten ya, Pak. Lah gak titip kabeh nggawa beras. Ya Allah ya Rahman. Nah akhirnya wadul kula ten Gusti Allah nggih ngoten, ya Allah. Mosok 100 pun yang mereka merasa ya, diupayakan ini enggak ono sing panjenengan trimo ya. Lah ngoten. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian ada seorang namanya Abu Hazim yang dikenal begitu zuhud dan ditanya, apa saja hartamu? Nah, ketika ditanya apa saja hartamu, ternyata dia menjawab, aku memiliki 2 harta yang berharga yang membuatku tidak khawatir miskin. Satu, rasa yakin kepada Allah, dan kedua, tidak mengharap apapun yang ada di sisi manusia. Aku gak jaga no menungso. Yang kuharap hanyalah Allah. Karena itu Bapak Ibu, ketika saya ngaji di sini, aku tidak mengharapkan sarapan dari takmir. Nek dikai alhamdulillah, gak dikai ya innalillah kan ngoten. Jadi gitu. Kadang-kadang di dalam hati ngapunten. Subhanallah, ternyata membersihkan hati seperti itu gak mudah. Enten tonggo duwe hajat undangan. Gue mau undangan nanti malam ada khaul atau yasin tahlil. Neng ati muni. Engko arepe mangan, kok kono mesti dikai mangan. Lah. Neng ati muni kok kono mesti dikai mangan itu berarti njagakno, Pak. Iya nek dikai mangan, nek gak. Suatu saat dilalah temenan, pas ono undangan ngaji ngejak kanca, ngejak santri. Wis gak usah mangan dhisik engko kono. Dilalah gak dikai mangan, Pak. Yo akhirnya yo nanggone warung mikir nukokno. Nah, makanya saya teringat perjalanan Romo Yai Husain Ilyas dengan santrinya namanya Kiai Asmunin Habib. Pas kula nate mondok ten kene Yai Asmunin Mojokerto niku diceritani. Masya Allah zil, aku iku nate duwe lakon sing apa namanya? Menurut saya ini kejadian langka di dalam hidup. Suatu ketika saya itu dikongkon gonceng Yai Husain ngaji ten Jombang. Lah waktu niku Yai sik melarat, gurung duwe sepeda motor, apalagi mobil, sepedae nyelang tonggo. Loh, pas berangkat itu kok gak tak cek dhisik bensinnya ono apa enggak. Begitu mari ngaji, tuan rumah ngekei berkat gede. Akhirnya Yai Husain itu mondong berkat kanan kiri, siji untuk Yai, siji untuk sing gonceng. Dadak tutuk Mojo Agung. Mu sepeda motornya mandek, gak kena starter. Barang tak buka, dadak bensin entek. Ya, coba. Jare Yai Husain, kok yo dilalah ki mang ambek tuan rumah gak dikai sangu. Iki lali apa? Balik mana kan gak mungkin. Jogok sangu kula kan gak mungkin, Pak. Subhanallah. Ya wis karena aku yo ki mang yo dilalah kok gak duwe wis dituntun ae. Lah jadi perjalanan Mojo Agung Jombang Mojo Agung
Dari Mojoagung ke Mojokerto kan tasik tebe, Pak. Perjalanan nggih masih 1 jam, 1,5 jam lagi. Akhirnya dituntun bareng wis ndrowo Mas. Kesel e. Mboten mau kesel degleng yai. Nah, ternyata untuk apa namanya? Itu harus usaha dulu. Usaha napa? Melaku bareng wis kesel notok cara orang itu sudah tidak berdaya. Baru ya Husain kesel e. Ndelok kali iku ana banyune enggak? Waktu ini kemarau, Pak. Enten tapi ngene cublikan-cublikan cilik ngoten. Wis le nyawa banyu campur linet gak apa-apa. Wadah ana ketumu. Lah ketu ngeten iki kan nggih mboten bocor. Ketu ireng dicawuk banyune katut sak linte, lebokno le. Dos pundi ya? Wis lah lebokno. Ambek bismillah, starteran dilalah kersane Gusti Allah kena. Dari Yai Munin, waduh mari ngono ngelebokno reparasi. Banyu mesin campur banyu campur lilit. Begitu nyampe rumah langsung mandek cegrek, Pak. Akhirnya dibuka mana niku bae linet tok kan ngoten. Ternyata bersih mboten enten napa-napa. Cuma akhirnya ngeten. Iya. Mari ngono wis nek ngono matur yaya diseni banyu kan ngoten nggih. Ya gak iso wisan. Jadi nggih namung sepindah niku tok. Umpama iso bolak-balik gak iso gathek tuku bensin. Lah maksud saya begini Bapak Ibu. Ketika dalam kondisi sudah notok wong malam hari, di zaman itu tahun berapa saya nggak tahu sudah. Orang jual bensin, orang yang tidak seperti ini enten HP, enten teroro ta ngoten mboten enten. Ndodok cinten nggih mboten mungkin. Nah, dalam kondisi sudah tidak berdaya, maka keyakinan terhadap Allah dan tidak minta tolong kepada manusia, ini ternyata Allah memberikan sesuatu yang mustahil menurut akal. Dalam pandangan Allah tidak ada yang mustahil. Nah, itulah yang disebut karomah, sesuatu yang tidak mungkin bagi orang-orang yang sudah dekat dan dicinta Allah, yang sudah punya keyakinan yang luar biasa, itu pasti akan terjadi. Tapi ingat Bapak Ibu, sudah usaha terlebih dahulu, melaku sampai dekeng. Jadi kondisi itu Allah akan memberikan suatu pertolongan ketika kita sudah tidak berdaya, kemampuan sudah kita nol sudah. Yang hanya di dalam hati hanyalah kemampuan dan keyakinan kepada Allah. Terbukti ketika dalam kondisi normal itu tidak bisa diulang kembali. Contoh Nabi Musa, ketika beliau dikejar oleh Raja Fir'aun, kenapa harus lari? Padahal beliau sudah punya pengalaman, tongkat dilempar menjadi ular dan nyaplok ulare tukang sihirnya Raja Fir'aun. Kenapa ketika itu Nabi Musa tidak melempar ularnya nyaplok Raja, tapi kenapa dia lari? Begitu kepepet ngarep napa? Laut, belakang maju mati, mundur juga mati. Dalam kondisi itu Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau pada akhirnya tongkat yang dipukulkan di laut ini akan membelah menjadi tol Surabaya Mojokerto. Kenapa? Nabi Musa tidak berdaya sudah. Disambati kaumnya terus pundi niki Gusti. Wis bahasane ya Allah Gusti kok koyo ngene kira-kira ngoten lho Pak. Tongkatnya dilempar, tiba-tiba laut terbelah. Langsung mlaku. Nah, makanya kula jenengan dalam konteks seperti ini hidup tidak boleh putus asa. Allah akan memberikan pertolongan pasti di saat kemampuan kita sudah tidak berdaya dan hanya ada keyakinan. Cuma ngempakno keyakinan ngoten iki nggih mboten gampang melalui proses yang luar biasa. Nah, oleh karena itulah sampai kemudian Abu Hazim, aku hanya punya 2 harta. 1 keyakinan pada Allah, dan yang kedua, aku tidak butuh dengan semua manusia. Yang aku butuhkan hanya Allah. Nah, itulah zuhud Bapak Ibu. Makanya ada seorang waliullah, seorang sufi namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah ini disebut Rabi'ah anak yang keempat, lahir pas malam Jumat.
Dilalah lahirnya Robiah ini pas kondisi paceklik, semua orang dalam kondisi kesulitan. Kemarau panjang, masyarakat tidak bisa bercocok tanam. Yang kelaparan bukan hanya manusia, tapi semua makhluk hidup termasuk hewan. Tanaman-tanaman menjadi kering. Subhanallah, pas lahirnya Robiah diceritakan dalam kitabnya Tadhkiratul Aulia, itu sampai-sampai minyak untuk menyalakan lampu malam itu pun gak punya. Bahkan kain jarik untuk menutup tubuh bayi yang baru lahir ini pun gak punya. Bayi ini nangis, ibu iya nangis ngesakno bayi ini. Bapak itu ngomong, Pak, mbok yo sampean dodok omahe tangga njaluk minyak sedikit supaya gak kegelapan. Minta secarik kain supaya bayi anak kita tidak kedinginan. Dadak bapak itu metu, kemudian tangannya ditempelkan di pintu tetangga. Mari ngono dijabut maneh. Arepe ndodok maneh tangga sesatunya didodok maneh. Ya Allah, semua orang dalam kondisi lapar, semua orang dalam kondisi kesulitan. Loh, cik goblok, kenapa aku menggantungkan pertolongan pada manusia? Akhirnya bapak ini ku balik nangone bojone, Dek, itu hanya sekedar untuk menyenangkan hatinya. Aku sudah mengetuk pintu dari tetangga satu ke tetangga yang lain, padahal mek ditempel notok, tapi tak satu pun mereka membukakan pintunya. Ya Allah, ngono ya wis Mas, mate ya wis bayine kira-kira. Subhanallah, Bapak Ibu yang kami hormati, malam itu seorang penguasa Basrah, Gubernur Isa Zatan, dilalah mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa namanya? Ya. Apa bukan Gubernur Isa Zatan. Bapak Ibu Robiah niki maca selawat niku kalau ngantuk sampai ketidur mimpi ketemu Rasulullah. Besok pagi tulislah secarik kain, secarik kertas. Pertama, sampaikan salamku kepada seorang gubernur namanya Isa Zatan. Kalau sekarang ya Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Sampaikan salamku padanya. Yang kedua, bilang kepadanya di dalam tulisan itu nanti bahwa setiap malam Jumat engkau membaca sholawat kepadaku tidak kurang dari 400 kali. Setiap malam sebelum tidur engkau membaca sholawat 100 kali kepadaku. Malam ini adalah malam Jumat, engkau tertidur belum sempat membaca sholawat kepadaku yang setiap malam Jumat kau bacakan kepadaku 400 kali. Jika engkau kepingin menjadi umatku dan mendapatkan syafaatku, maka sebagai gantinya bersodakohlah kepada orang yang membawa surat ini sebanyak 400 dinar atas sholawat yang kamu lupakan itu. Begitu pagi bangun langsung ditulis, datang kepada gubernur menghadap, kemudian dikasihkan pengawalnya. Begitu dibaca nangis, Pak. Iya. Ini betul-betul bukan surat biasa, tapi rusa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi malam aku memang karena capek tertidur belum sempat membaca sholawat madrasah. Dari sesuai dengan kenyataan, karena Rasulullah yang berpesan, maka aku tidak ingin menyampaikan hadiah ini melalui pengawalnya. Panggil orangnya kemari, aku ingin bertemu langsung. Maka sebagai gantinya dikasih 400 dinar, dan sebagai rasa syukur telah menyampaikan pesan Rasulullah padaku, kemudian dikasih lebih 2 kali lipat, Bapak Ibu. Akhirnya sukin dada baru kayak sholawat. Nah, dan apakah mimpi itu bisa dipertanggungjawabkan? Ini bukan mimpi biasa, tapi mimpi ketemu Rasulullah. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Man ro'ani fil manam," barang siapa bertemu aku dalam keadaan mimpi, faka'an nama yarawni fil yaqdha, pada hakikatnya dia benar-benar ketemu aku sama dalam keadaan sadar dan terjaga. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupai bentuk wajahku. Nek kula jenengan
nate ngipi ketemu mbah-mbahe almarhum almarhumah yang sudah meninggal dunia. Kan kadang-kadang enten nggih. Halo? Itu bisa benar bisa tidak. Tapi kalau ngipi ketemu Kanjeng Nabi, subhanallah, itu bukan mimpi biasa. Betul-betul Rasulullah yang hadir, yang menjamin dan menggaransi. Karena setan tidak mampu menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walaupun kata mimpi kalau tidak dikehendaki Allah dan hatinya bersih, wah, gak mudah Bapak Ibu. Enten Bapak Ibu yang pernah mimpi ketemu Kanjeng Nabi? Halo? Kula sing ngomong ge dereng. Ya Allah. Oleh karena itulah Bapak Ibu, keyakinan yang seperti itulah sehingga Allah kemudian menghadirkan Rasulullah bertemu dan Allah menyelesaikan persoalannya. Nah, umpama kula jenengan anake lahir ngono, gopoh napa mboten, Pak? Bapak lho tuwenang, walaupun sak melarat-melarate wong, sak kesulitan wong, umpama ndodok sini kan ya gak hasil kan ya liyane bae kan ngaten. Ternyata begitu ditempel hati nih, aku malu. Semua orang dalam kondisi kenapa saya tidak minta tolong kepada Zat yang maha menyelesaikan masalah. Nah, setelah digantungkan Allah dalam kondisi seperti ternyata Allah memberikan pertolongan di luar jangkauan akal melalui seorang gubernur Isajatan tadi. Ya, muka-muka kula jenengan mulai hari ini sedikit-sedikit ya, kita tingkatkan hati kita, tidak selalu menggantungkan pada manusia, tapi menggantungkan pertolongan Gusti Allah. Tapi ingat, semua proses tadi dilakukan melalui usaha loh Pak, bukan berarti langsung pasrah. Di injury time, di saat kita tidak berdaya, maka pertolongan Allah akan segera datang. Oke. Kemudian lanjut lagi, ada yang bertanya pada Abu Hazim, tidakkah engkau takut miskin? Ia memberikan jawaban yang begitu mempesona, bagaimana aku takut miskin, sedangkan Allah sebagai penolongku adalah pemilik segala apa yang ada di langit dan yang di bumi, bahkan apa yang ada di bawah gundukan tanah pun Allah kalau sudah mentakdirkan bisa menjadi rezeki yang luar biasa. Dan fasilitas ini kan sudah diberikan Rasulullah melalui salat duha, wa in kana fil ardi fa akhriju wa in kana fis samai fa anzilhu. Jika rezekiku masih ada di langit, turunkanlah, jika masih ada di bumi, keluarkanlah, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, seorang ulama bernama Fudail bin Iyad mengatakan hakikat zuhud adalah ridha pada Allah. Ia pun berkata sifat qanaah itulah zuhud, itulah jiwa yang ghani, yang selalu merasa cukup terhadap apa yang digariskan oleh Allah padanya. Nah, itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Sedikit lagi ya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan zuhud terhadap dunia dalam riwayat di atas ditafsirkan sebagai 3 hal, keterangannya menyusul. Yang kesemuanya adalah amalan batin, amalan hati, bukan amalan lahiriah atau anggota badan. Abu Sulaiman mengatakan janganlah engkau mempersaksikan seorang pun dengan zuhud, karena zuhud sebenarnya adalah amalan hati, sikap hati. Ya, semua itu kan keyakinan bahwa yang ada pada sisi Allah jauh lebih baik daripada ada apa yang ada di sekitar kita. Dan kita kalau ditimpa musibah, yang kita harapkan adalah pahala Allah, tidak berharap kembalinya apa yang telah hilang pada diri kita. Saya kira sementara begitu Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali ada yang mau melanjutkan dengan diskusi seperti biasanya kami persilahkan. Monggo Pak. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hidayah itu dicari atau perlu dicari atau bahkan datang dengan sendirinya. Karena tidak semua orang itu mencari hidayah, tidak semua orang itu mendapatkan hidayah, dan tidak semua orang itu memerlukan hidayah. Nah, ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Oh ya, jadi kalau kita kembali kepada surat Al-Fatihah, ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami, tunjukkanlah kami
berilah hidayah kami berupa siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa yang dimaksud jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Kau berikan kenikmatan. Kenikmatan berupa apa? Islam dan iman. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang sesat? Yaitu orang yang kafir, orang musyrik, orang selain memeluk agama Islam. Berarti hidayah itu memang perlu dicari, bahkan perlu kita minta kepada Allah. Cuma yang berhak membuka dan memberikan petunjuk itu adalah Allah. Kadang-kadang ono wong ngejak debat, sudah ditunjukkan dasar dan dalilnya. Kalau dasarnya memang sudah tertutup, yo ngengkel, Pak. Nggih napa mboten? Lho ono wong dielingno, wis jelas apa sing dilakoni iku salah dan bertentangan dengan norma sosial. Malah sing elingno dikaplok. Enten apa mboten? Bahkan ngapunten, yang terjadi beberapa bulan ini, ono wong numpak sepeda motor, pas waktu ini nglewati wong arepe berangkat tahlil, lampune nyentrong, adik diblair pisan, dielingno dadak nantang carok. Karena padha medurane sing ditantang wong arepe budal tahlilan kok yo ngladeni. Gak sida budal tahlil mulih njogo celurit, ditakoni adik arepe nandi tak carok. Lho ojo dhewe, akhire kuwatir kakake, akhire diwangi adike. Ibuke menging wis gak kenek. Bareng ngono akhire carok. Sing mati pinten? 4. Hebat kan? Subhanallah. Lah itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Ternyata hidayah itu tidak mudah. Walaupun sudah diingatkan, ini enggak benar. Sing ngilingno malah dibenci. Oleh karena itu Rasulullah, walaupun Nabi dan Rasulullah Allah menyampaikan sebuah kebenaran, ditolak, bahkan diancam akan dibunuh. Subhanallah, luar biasa. Karena itulah ada suasana yang sangat sedih yang dialami oleh Rasulullah. Karena apa? Pamannya Abu Thalib yang selama ini membela dan menjadi tameng hidup untuk menghadapi orang-orang kafir, tokoh-tokoh masyarakat, Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Thalib juga orang yang disegani. Dilalah ketika wafat beliau dalam kondisi belum sempat mengucapkan kalimat syahadat, Kanjeng Nabi nangis sampai tahun itu disebut dengan Amul Khuzni, tahun kesedihan. Kenapa? Di antara salah seorang yang dicintai Rasulullah, wafatnya belum sempat mengucapkan kalimat syahadat. Nah, kemudian dijawab oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Hidayah itu adalah kehendak dan hak prerogatif siapa? Allah. Karena itu kita harus bersyukur, Pak. Bu, dilahirkan di Surabaya, tidak dilahirkan di Ambon, di Maluku, ya, yang mayoritas orang Kristen. Bisa jadi kalau kita dilahirkan di sana, naudzubillah, kita tidak menjadi orang yang mukmin muslim. Nah, ini adalah bagian takdir yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Ngoten. Jadi takdir hidayah itu harus dicari dan kita harus bersyukur. Tidak semua orang yang ada di sekitar masjid ini rajin jamaah dan ikut ngaji loh. Bahkan yang jauh sana sampai nggawa mobil sepeda motoran ke sini. Nggih napa mboten? Banyak yang sekitar sini walaupun enten ngaji ngeten iki yang dekat tidak dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke sini.
Karena itu kemudian Rasul bilang, "Idza aradallahu bi'abdin khairan," jika Allah itu menghendaki seseorang akan menjadi baik, akan mendapatkan hidayah, istakmalahu, Allah akan menuntunnya untuk selalu melakukan kebajikan itu. Qalu kaifa yasta'milu ya Rasulullah. Para sahabat kemudian tanya, bagaimana caranya Allah menuntun orang itu selalu dalam kebaikan ya Rasul? Qala liyuwaffiqahu li'amalin shalihin qabla mautih. Allah akan memberikan taufik kepada orang itu sehingga orang itu nanti sampai akhir hayatnya dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan mendapatkan hidayah dari Allah. Apakah taufik itu? Taufik itu adalah keinginan dan kenyataan sama dengan yang diharapkan. Umpama kula jenengan, ya Allah, nanti malam saya berusaha untuk bisa tahajud, akhirnya nada dering dihidupkan, begitu kering bunyi langsung bangkit wudhu sholat tahajud, itulah namanya taufik. Dilalah wis muni kering moro-moro subuh lo jam 4:23 menit sik tuwa turu maneh kowe, begitu bangun ngelilir subuh niku kula insyaallah jangan boten lah. Halo terus Bu boten beda maksud kula. Itu berarti tidak mendapatkan taufik. Seringkali kula jenengan engko aku nek duwe dhuwit bayaran rapel tak sauri utangmu, utawa engko aku kepengin sedekah dilalah pas oleh dhuwit temenan ati mikir iya wingi aku kepengin ngekeki kok gak ngono alah kakean akhirnya dilongi. Lu bisa jadi seperti itu, mboten sinten-sinten kula dhewe arep pengen dhuwit kok iko mbok tukangku tak sangoni 100 mulih. Wis gajine wis tak kei semua akeh. Walah gak usah 100, 50 ae. Seringkali setan itu membelokkan ke kebaikan. Itu Bapak Ibu yang kami hormati. Karena itu kemudian kalau kita tidak minta kepada Allah, Allahumma inni ala syukrika ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau tidak dapat pertolongan Allah, maka kayaknya tidak mungkin kita akan menjadi orang baik itu. Karena itu hidayah itu harus dicari dan diupayakan maksimal, bahkan diminta kepada Allah. Tolonglah, bantulah aku ya Allah, ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki kualitas ibadahku kepadamu. Jadi meskipun kata gampang, zikir, sing akeh zikir. Gimana akeh zikir itu? Wong kita itu sering melupakan Allah. Bahkan mau berangkat ke rumah atau baca doa lupa. Kalau tidak karena pertolongan Allah, tidak mungkin Bapak Ibu. Ya, jadi walaupun hanya zikir Allah, itu yang kita ingat itu nggak mudah. Saya ini terus terang kadang-kadang ketika mau keluar rumah itu sambil baca ayat-ayat yang saya baca, yang hafal, tiba-tiba dibel anak saya, Pak, nyampe mana ini? Gue nyampe tengah jalan deh, tolong belikan Kentucky Bang. Mikir terusan, gue di Kentucky sing ono itu, akhirnya beda ke KFC, McD ngoten. Sepanjang jalan sing ada di dalam pikiran saya dan hati saya bukan zikir Allah lagi, bukan sholawat lagi, sing ada adalah Saya juga mikir, ya Allah, umpama mati, bukan mati menyebut Allah, tapi mikir Kentucky, ngono naudzubillah loh. Itu kalau tidak karena Allah, Masya Allah sulit. Makanya sholat khusyuk itu sama. Kulon jenengan kalau tidak pertolongan Allah nggak mungkin. Sama dengan kulon jenengan zikir isok nangis atau enggak, itu suasana yang dikehendaki Allah. Ono wong sing ndonga iku Allahumma langsung nangis. Lah kula niki Bapak Ibu, nate bimbing haji umroh sampai ke Mekah Madinah nangis wangel. Ndelok jamaah kok wis padha nangis, kula nggih mikir, gak nangis gak pantes. Tapi ditangis-tangisno ya gak iso, Pak. Wong mari tawaf terus dijak salat kemari mundur tenggene multazam, salat sunat habis tawaf niku terus ndonga. Wah, nangis kabeh. Kula nggih jajal. Allahumma ya Allah, ngoten nggih mboten lah. Ya Allah, si atiku rek. Jadi sedih
bahagia itu tidak bisa dikondisikan, tiba-tiba muncul, tiba-tiba sama. Ya memang ada sebab, mungkin ada nikmat terus kita bahagia, kesedihan muncul karena ada sebab. Itu memang kadang-kadang Allah membuat seperti itu. Oleh karena itulah kondisi seperti ini untuk bisa cinta, mendapatkan hidayah, kita minta, kita upayakan Bapak Ibu yang kami hormati. Sehingga zuhud ini adalah sikap hati untuk yakin pertolongan Allah. Itu juga tidak mudah kalau kita tidak dilatih. Nah, sudah mancing toh, Pak? Ya. Nah, ini bagus ini. Latihannya gimana? Ini sebenarnya masih banyak. Cuma ini kan kajian saya hanya fikih kontemporer ya. Ini kan permintaan jenengan ini. Nah, sekarang latihannya gimana? Karena itulah Bapak Ibu, kalau kita dalam kondisi seperti ini gak mungkin lah kita hanya zikirnya masih mari sembahyang hanya zikir yang standar itu aja, gak mungkin menurut saya kalau tidak karena Allah. Gimana? Makanya ada ulama namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ada ulama namanya Syekh Abil Hasan Asyadili, ada ulama Bahauddin An-Naqsabandi. Mereka semua melakukan sebuah ritual zikir yang kemudian menjadi sebuah metode. Syekh Bahauddin An-Naqsabandi kemudian disebut Thariqah Naqsabandiyah. Syekh Abil Hasan Asyadzili membuat zikir yang kemudian diikuti muridnya yang menjadi metode zikir namanya Thariqah Syadziliyah. Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai metode zikir yang diikuti oleh jamaah dan para santrinya sampai sekarang yang diikuti dengan Qadiriyah. Karena metode Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Syekh Bahauddin Naqsabandi ini hampir sama, maka orang yang mengikuti thariqah beliau disebut Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Gimana caranya? Zikirnya itu ada habis sholat maca la ilaha illallah. Ada yang model begitu, ada yang banyaklah hal. Sehingga ada seorang ulama namanya Syekh Al-Khujwiri menulis buku namanya kitab Kashful Mahjub. Beliau menjelaskan perjalanan spiritual seorang ulama namanya Syekh Husain An-Nuri. Disebut An-Nuri karena ketika beliau zikir di kegelapan tiba-tiba bercahaya, sehingga semua orang menyebut An-Nuri karena zikirnya sampai berpengaruh kamar yang gelap menjadi terang benderang. Disebut An-Nuri karena setiap orang wong sowan dan minta doa, doanya selalu dijabahi oleh Gusti Allah, sehingga semua orang memperoleh pencerahan, hidupnya ada jalan yang terang benderang. Misalnya, Syekh, anak kula sakniki wayahe rabi dereng enten sing nglamar. Dilalamari njaluk donga ngono lho, langsung sukses ono sing lamar. Utang kula kathah, saya sumpah kula ditagih dilalah mari digawe wiritan. Gusti Allah memberikan jalan keluar. Kanca kula niku hebat dadosen winsa. Diwaduli wong tuane kongkon golekno anake, bareng ngono dilalah dirabi dhewe, langsung kontan dadi, Pak. Iya, luar biasa iki jenenge aku niru ngono ya gak wani kan, Pak. Nah, jadi itu An-Nuri. Nah, suatu ketika beliau punya murid tuh, disuruh zikir dengan kalimat Allah, 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 Allah dengan keras. Nah, suatu ketika dipanggil, sudah kamu laksanakan, sudah. Sekarang dirubah dari zikir Allah menjadi Allah. Disesuaikan dengan keluar masuknya nafasmu. Jadi setiap nafas yang keluar masuk ini tidak pernah lepas dari zikir kepada Allah. Setelah itu dipanggil lagi, itu masih terlalu lama. Coba setiap detak jantungmu langsung ketika itu dek 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 jantung kita bergerak, jangan pernah melupakan Allah, Allah, Allah. Dilalah suatu ketika pas ada hujan lebat, kemudian ada angin puting beliung. Terus kemudian genteng yang ada di musolanya jatuh mengenai pelipisnya. Di saat itulah pelipisnya mengucapkan darah. Allah menunjukkan karomahnya, langsung menuliskan kalimat
Allah, Allah, Allah. Coba, itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi latihannya kalau hanya sekedar kita seperti ini, itu kayaknya tidak mungkin. Karena itulah harus kita latih dengan setiap aktivitas apapun. Kita dianjurkan Rasulullah minimal kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fawaqo. Aktivitas apapun, usaha apapun, kalau minimal tidak diawali dengan baca nyebut nama Allah napa? Bismillah, maka keberkahannya akan dicabut oleh Allah. Karena itu kemudian Rasulullah melatih kalau keluar rumah jangan lupa berdoa. Naik sepeda motor ada doanya. Kemudian kalau sudah nyampe di tempat ada doanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini setelah nyampe di tempat, maka tidak ada yang bisa membahayakan dirinya. Dan kemudian ada zikir pagi sore, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu. Kemudian masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, mau makan ada doanya, habis makan ada doanya. Artinya ini sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzikurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asil. Lho Gusti Allah yang memerintahkan kita disuruh memberzikir yang banyak, mulai pagi kita bangun sampai petang, sampai kembali pagi lagi. Bahkan mau tidur pun jangan lupa berdoa. Kalau kita sudah menyebut nama Allah dengan menghembuskan nafas terakhir, maka jaminannya, ya Allah, aman akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nek iso ngoten, maka dijamin oleh Rasulullah, maka matinya nanti akan menjadi, nah itulah yang disebut husnul khotimah. Jadi harapan kita dengan ini adalah agar kita semua ya seneng donya tapi gak terlalu nemen, tapi tetap mengandalkan Allah. Dan muka-muka kalau mati dalam keadaan berzikir, mati dalam keadaan husnul khotimah. Mumpama gak melok tarekut mboten napa-napa, tapi zikire sing akeh kan ngoten. Tarekut itu metode. Tapi kalau dibimbing guru itu insya Allah lebih cepat. Ibarat wong belajar sepedahan motor gak ngerti carane, kira-kira iso nubruk barang kan ngoten nggih. Wong carane ngontak kayak gak iso. Tapi kalau di bawah bimbingan guru insya Allah lebih cepat. Kira-kira ngoten lah Pak. Wong kursus mengemudi ambek belajar dewi ya insya Allah lebih cepat kursus mengemudi mergo bayar. Nah, kula jenengan sing gak melok tarekot kira-kira ngoten lah gambarane. Enggak apa-apa. Sing penting saya kira cukup sekian Bu, Mbak. Pertanyaannya kapan-kapan lagi? Wong ini pengajar rutin aja dientek-entekno. Iki materinya masih banyak, Mbak. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.